Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyaksikan salah satu festival yang paling bergengsi dalam dunia sinema, yaitu Festival Film Cannes yang akhirnya memberikan penghargaan tertingginya kepada filmnya Ruben Östlund, yaitu Triangle of Sadness. Ada satu hal yang menurut gue cukup menarik, yaitu kemenangan Song Kang-ho sebagai aktor terbaik lewat film Broker. Gue akan membahas salah satu filmnya Hirokazu Koreeda di episode selanjutnya. Tetapi untuk kali ini gue ingin mengajak nostalgia terhadap salah satu pemenang Best Actor di Cannes yang cukup diingat, yaitu film In the Mood for Love yang membawa Tony Leung Chiu-wai memenangkan penghargaan Best Actor. Ini adalah film yang disutradarai oleh Wong Kar-wai dan sebenarnya merupakan bagian dari sebuah trilogi yang dinamakan Trilogy of Love, walaupun pada dasarnya ketiganya tidak memiliki hubungan yang terlalu signifikan dari plot. Di film pertamanya ada karakter Maggie Cheung, kemudian di film keduanya ada karakter Maggie Cheung dan Tony Leung Chiu-wai, dan di film ketiganya ada karakter Maggie Cheung juga walaupun tidak banyak porsinya, dan ada karakter Tony Leung Chiu-wai yang juga nanti ada beberapa karakter baru juga. Apabila ditonton tidak berurutan juga gak terlalu bermasalah, karena ceritanya benar-benar sama sekali gak terlalu menyatu. Ya berbeda lah dengan misalnya franchise di Hollywood yang apabila ingin menonton film kesekian harus menonton 30 film plus agar dapat mengerti ceritanya. Di In the Mood for Love ini walaupun merupakan sebuah trilogi, tapi secara plot tidak terlalu terikat satu sama lain. Itulah yang membuat trilogi seperti ini tetap terasa seperti film yang utuh tanpa terpengaruh oleh film-film lainnya. So, here we go. Kita akan membahas soal film ini dan beberapa layer-layer yang cukup luas untuk dibahas mengenai film ini. Ketika gue membicarakan soal film ini, ada satu hal yang selalu membuat gue tergelitik, yaitu fakta kalau Wong Kar-wai tidak pernah menulis naskahnya sebelum menggarap filmnya. Biasanya ianya membuat konsep gitu dan mengarahkan aktor-aktornya, tetapi kemudian ia memberikan kesempatan kepada aktornya untuk melakukan improvisasi sebebas yang mereka lakukan. Yang penting itu bagi film-filmnya Wong Kar-wai itu adalah ketulusan hati ketika menggarap filmnya, dan itu sama sekali jarang didapatkan jika hanya lewat teknis-teknis begini-begini dengan aturan-aturan ketat yang membuat aktornya merasa tidak mendapatkan ruang yang bebas untuk memperlihatkan hasrat seni mereka. Dan In the Mood for Love ini juga sempat mengalami berbagai masalah karena keputusan Wong Kar-wai tidak memakai naskah yang sudah dituliskan. Mereka sempat berpindah-pindah lokasi syuting dari satu tempat ke tempat yang lain karena seringkali ditanyakan mengenai hal ini. Tapi pada akhirnya semuanya berhasil dijalani dengan baik dan mereka pun akhirnya bisa menyelesaikan film ini
bahkan mendapatkan respons yang sangat positif, baik dari sejak filmnya pertama kali dirilis 22 tahun silam, bahkan hingga saat ini. Film In the Mood for Love ini juga dan filmnya Wong Kar-wai setelahnya, yaitu 2046, adalah dua film yang kemudian mengantarkan Wong Kar-wai sebagai sutradara terbaik abad 21 versi Sight and Sound. Dan walaupun ada banyak sutradara lain yang juga memiliki pencapaian besar di abad 21, dua film ini masih tetap melangkahi banyak film-film lain yang dirilis dan dibuat di abad 21. Dan Tony Leung Chiu-wai juga adalah salah satu aktor yang sangat dihormati di sinema 20-30 tahun terakhir. Setelah In the Mood for Love, ia masih berperan di filmnya yang selanjutnya itu 2046, kemudian juga berperan bersama Andy Lau di Infernal Affairs yang kemudian di remake oleh Martin Scorsese menjadi film The Departed. Dan yang terbaru, ia berperan di filmnya Marvel Cinematic Universe Shang-Chi dan juga mendapatkan banyak rekognisi dan pujian. Bahkan apabila dibandingkan dengan pemeran utamanya sendiri, ia lebih jauh dipuji-puji oleh banyak pihak. Dan hal itu memang karena setiap orang yang menyaksikan Tony Leung Chiu-wai berakting, orang itu akan merasakan ada aliran ketulusan yang begitu kuat darinya. Orang-orang banyak mengatakan kalau Tony Leung Chiu-wai selalu berakting melalui matanya, mata yang benar-benar membuat orang masuk ke dalam karakter-karakter yang diperankan oleh Tony Leung Chiu-wai. Di film In the Mood for Love ini juga hal itu sangat banyak terlihat. Ia benar-benar mampu merasuki setiap orang yang menonton film ini dengan aktingnya yang begitu indah dari mantannya tersebut. Dan memang hal itulah yang akhirnya membuat Tony Leung Chiu-wai mendapatkan pujian yang begitu besar, bahkan mendapatkan penghargaan aktor terbaik di festival yang begitu bergengsi seperti Cannes. Itu adalah rekognisi yang sangat layak untuk penampilan sekuat ini. Melawan main Tony Leung Chiu-wai sendiri, yaitu Maggie Cheung, juga berperan dengan sangat baik. Chemistry mereka begitu kuat dan hal itu juga sulit untuk disamakan oleh chemistry di film-film lainnya di abad 21. Mungkin gak banyak ya chemistry yang bisa sekuat mereka di abad 21. Ada beberapa chemistry mungkin yang bisa menyamainya, yaitu misalnya dari Before Sunset dan Before Midnight, kemudian La La Land juga mungkin bisa menyamai mereka dalam hal chemistry. Atau di film The Handmaiden mungkin juga bisa menyamai chemistry mereka di film ini. Tetapi memang tidak banyak yang bisa menyamai chemistry dari Tony Leung Chiu-wai dan Maggie Cheung di film ini yang begitu kuat dan mengisi satu sama lain. Film ini akan sulit dibayangkan apabila tidak keduanya yang berperan di film ini. Keduanya sudah terikat dengan begitu kuat di film ini dan membuat film ini benar-benar sangat terikat kepada mereka berdua. In the Mood for Love akan selalu menjadi milik Tony Leung Chiu-wai dan Maggie Cheung. Dan ya mungkin agak mustahil untuk dapat mengulang kembali film yang seperti ini. Mungkin akan banyak wannabe lain yang akan diproduksi di masa depan. Salah satunya yang gua pernah nonton juga itu adalah film Kamboja yang ada di Click Film. Itu film yang gua bilang benar-benar mirip, bukan cuma terinspirasi, tapi udah hampir kayak copy paste gitu dari film In the Mood for Love ini.
Tetapi hal yang aneh dari film ini adalah chemistry dari tokoh utamanya itu tidak sekuat chemistry yang terjadi di In the Mood for Love. Ada banyak hal-hal yang menurut gue membuat Kamboja itu sangat inferior apabila dibandingkan dengan The Mood for Love yang benar-benar memiliki chemistry yang begitu kuat. Apabila bercerita mengenai kisahnya sendiri, In the Mood for Love berkisah tentang dua orang yang sedang mengalami kesendirian di Hong Kong. Mereka mengalami kesendirian karena masing-masing pasangan mereka bekerja satu sama lain. Bahkan ada indikasi walaupun tidak pernah dikonfirmasi kalau pasangan mereka selingkuh satu sama lain. Kemudian kedua orang ini pun mencoba untuk menghibur satu sama lain, mencoba untuk menjadi teman, tetapi lama-kelamaan ada timbul rasa di antara mereka. Tetapi karena waktu yang tidak tepat, zaman yang tidak tepat, akhirnya membuat mereka tidak bisa bersatu. Secara keseluruhan, secara singkat, hal itulah yang dibahas di film ini. Sebenarnya dari segi cerita, film ini sangat sederhana, tetapi benar-benar menggambarkan banyak hal yang terjadi di zamannya. Salah satu yang menurut gua digambarkan di film ini adalah bagaimana hubungan antar manusia itu digambarkan pasca Perang Dunia Kedua. Di tengah modernisasi, digambarkan bagaimana hubungan suami istri misalnya diperlihatkan. Adanya industri membuat pernikahan terkadang tidak seperti pernikahan di zaman tradisional, di mana laki-laki bekerja dan perempuan tinggal di rumah untuk mengurus keluarga. Ketika masa industri, kebanyakan keluarga itu suami dan istrinya bekerja satu sama lain, kemudian mengalami pekerjaan, ikut membangun peradaban dan lain sebagainya. Dan hal itu yang digambarkan di sini juga, yang membuat beberapa pihak menganggap kalau sebenarnya film ini juga menggambarkan mengenai kehidupan buruh di Hong Kong. Kemudian yang juga diperlihatkan di sini adalah mengenai budaya manusia ya. Misalnya cara pandang manusia terhadap perselingkuhan. Di dalam kebudayaan manusia kebanyakan perselingkuhan selalu dianggap sebagai sesuatu yang begitu buruk. Dan hal itu juga tidak berubah ketika modernisasi menghantui. Nilai-nilai tradisional dan kesetiaan yang ada di masyarakat tetap akan membuat perselingkuhan menjadi sesuatu yang begitu buruk. Ya, beberapa orang akan membela diri kalau sebenarnya ia berselingkuh adalah karena ia ingin mencari kebahagiaan yang tidak ditemukan di kehidupannya sekarang atau dari pasangannya yang sah misalnya. Tetapi bagi kebanyakan orang, virtu, nilai-nilai kesetiaan, loyalty itu adalah nilai yang begitu mahal, dan seringkali walaupun kesetiaan itu tidak membawakan kebahagiaan, tetapi hal itu akan dinilai sangat tinggi oleh banyak orang. Misalnya ajaran-ajaran agama yang memberikan balasan yang begitu besar untuk orang-orang yang memiliki kesetiaan yang begitu tulus di dalam hatinya. Dan bagi orang-orang yang lebih mementingkan nafsu duniawinya, kesenangan pribadinya, dan mengorbankan hal-hal lainnya, maka ia akan mendapatkan balasan pula yang setimpal akan apa yang ia inginkan dan lakukan tersebut. Dan hal itu juga yang sedikit banyak dibahas di sini, dan semuanya dibahas dengan begitu lembut. Kadang kita tidak menyadari apa yang ingin dibahas di sini. Dan satu hal juga yang gue suka dari film ini adalah
bagaimana film ini tidak menjustifikasi mengenai perselingkuhan tersebut. Dia hanya ingin menggambarkan mengenai perselingkuhan apa adanya, rasa bersalah yang terjadi di antara mereka, rasa sakit yang mereka alami. Dan ada satu adegan ketika karakternya Maggie Cheung itu mencoba melatih dirinya untuk tabah ketika ia tahu kalau suaminya sedang berselingkuh. Tapi meski sekuat apapun ia menahan dirinya, ia mencoba untuk tabah, tetap saja akhirnya ia kalah terhadap hal tersebut. Ia tetap saja mengalami rasa sedih yang begitu mendalam begitu mengetahui kalau suaminya memiliki wanita lain di dalam hidupnya. Film ini tidak pernah mencoba untuk menjustifikasi perselingkuhan atau apapun. Walaupun banyak juga film-film yang mencoba untuk menjustifikasi perselingkuhan sehingga hal itu menjadi sesuatu yang mencoba untuk menormalisasi hal tersebut. Tetapi di sini hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Wong Kar-wai. Mungkin banyak orang mengatakan kalau di masa sekarang perselingkuhan adalah yang normal, tetapi film ini berlatar di 60-an dan masyarakat yang saat itu semodern apapun, sekuat apapun modernisasi yang berkembang saat itu, nilai-nilai tradisional, virtue, loyalty yang sudah diajarkan beratus-ratus ribuan tahun oleh leluhur akan selalu ada dan masih terpatri dengan kuat di masyarakat. Film ini mengambil inspirasi sedikit dari film disutradarai oleh David Lean, yaitu Brief Encounter, yang juga membahas mengenai hal ini dan juga gayanya hampir mirip, gaya chemistry antar karakternya juga hampir mirip. Banyaklah hal yang diambil dari sana walaupun tidak secara eksplisit diberikan homage terhadap filmnya David Lean tersebut. Dan pada akhirnya secara plot, secara pesan dan lain-lain, film In the Mood for Love ini sudah memenuhi banyak hal sebagai sebuah film yang membahas mengenai sebuah nilai yang sensitif di masyarakat dengan begitu lembut dan tanpa memberikan opini terhadap hal tersebut secara berlebihan. Selain nilai-nilai yang terkandung di film ini, hal lain yang juga sangat gue puji adalah bagaimana film ini disajikan atau style sinematiknya. Banyak yang mengatakan kalau film ini adalah salah satu contoh film yang lebih mementingkan style dibandingkan substansinya, atau lebih populer dengan sebutan style over substance. Tapi ada juga argumen yang tidak kalah menarik daripada argumen ini, itu adalah the substance of this film is in its style. Isi daripada film ini adalah terletak pada stylenya. Style yang dimainkan dan diberikan oleh Wong Kar-wai di film ini adalah substansi dari film itu, dan tanpa gaya penceritaan yang seperti itu maka film ini tidak akan menjadi sesuatu yang menarik. Gua ambil contoh salah satu style yang begitu diingat dari film ini adalah musiknya, yaitu You Magic Theme yang diputar berulang-ulang kali dan benar-benar masuk ke dalam kepala penontonnya. Dan tanpa musik itu maka In the Mood for Love bukanlah In the Mood for Love yang dikenal oleh semua orang. Musik itu begitu ikonik, bahkan tanpa menonton filmnya sendiri pun semua orang sudah tahu kalau musik tersebut ada di film In the Mood for Love ini. Banyak orang bahkan yang lebih mengenal In the Mood for Love di musiknya yang begitu ikonik dan begitu menggambarkan apa yang ada di film ini. Selain itu, style yang juga memiliki isi adalah bagaimana shoot yang diprakarsai oleh Christopher Doyle menjadi sesuatu yang membuat film ini begitu intim. Film ini adalah contoh film yang
disajikan dengan begitu erotis, tetapi tidak memiliki satu adegan seks pun di dalamnya. Film ini lewat shoot-shootnya yang intim, yang unik, yang khas, berhasil memancing hasrat penonton untuk terpancing ke dalam keintiman yang terdapat di filmnya. Padahal tidak ada adegan seks ataupun adegan dewasa yang terdapat di filmnya. Hal itu juga adalah sebuah kelebihan yang begitu kuat di film ini. Padahal banyak film-film setelahnya yang menyajikan adegan-adegan dewasa yang eksplisit, adegan seksual yang eksplisit, tetapi tetap tidak terasa intim dan tidak terasa menyentuh sama sekali di penonton. Tetapi Wong Kar-wai berhasil menyajikan yang sebaliknya di filmnya ini. Ia berhasil menyajikan adegan-adegan yang intim, yang erotik, yang dapat memancing hasrat penonton untuk menyukai filmnya tanpa menyajikan adegan-adegan yang tidak perlu dilakukan di sebuah film. Ya, seperti kita tahu, adegan seks itu seringkali tidak memiliki korelasi yang jelas terhadap filmnya dan terkadang hanya sebagai gimmick belaka. Dan Wong Kar-wai tidak merasa perlu untuk membuat hal tersebut. Walaupun kalau ia membutuhkan adegan seperti itu, ia akan melakukannya. Seperti misalnya di film Fallen Angels yang ia banyak melakukan adegan-adegan yang begitu erotis dan memancing hasrat penontonnya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seksual juga. Tetapi di In the Mood for Love ini ia lebih memilih untuk menggambarkannya lewat visualisasinya yang begitu intim dan ya memang sangat erotik lah dapat dikatakan. Di antara itu style lain yang juga sangat menarik di sini adalah mengenai kostumnya yang didesain dengan sedemikian rupa untuk menggambarkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Misalnya karakter utamanya yaitu Mr. Chow itu diperlihatkan selalu menggunakan setelan rapi ala kantoran karena ia juga kerja di kantoran. Kemudian Miss Chan itu diperlihatkan dengan pakaian tradisional Cina yang diperlihatkan membuatnya terlihat sangat tradisional tetapi juga hidup sebagai perempuan yang modern dan dewasa di era 60-an tersebut. Dan ini adalah satu kejeniusan lainnya di film ini karena pilihan-pilihan kostumnya yang semakin membuat penontonnya merasuk ke dalam karakter-karakter yang ada di filmnya ini. Style lain yang juga banyak dituin adalah gaya editingnya yang juga sangat unik. Seringkali Wong Kar-wai membuat editing yang secara tiba-tiba diedit dan dipindah gitu, ketukan yang begitu aneh lah untuk saat ini pun ketika ditonton itu masih terasa aneh. Tetapi dengan hal seperti itu ia membuat film yang begitu unik dan terkadang tidak terlalu mendramatisasi dari sebuah adegannya dan membuat adegannya berpindah dengan sangat baik dan hal itu benar-benar terkadang mampu dijelaskan secara cepat untuk adegan selanjutnya. Dan kalau ia membutuhkan teknik yang lebih editing yang lebih santai juga menggunakan editing yang lebih lambat itu membiarkan sinematografinya bekerja, membiarkan Christopher Doyle bereksperimen dengan gambar-gambarnya. Tapi kalau ia membutuhkan editing yang cepat, katukat, ia juga akan melakukan hal-hal tersebut di filmnya. Penggunaan warnanya yang dominan merah juga sangat jenius, melambangkan cinta juga. Hal itu juga sangat bagus juga di film ini. Dan berbagai hal-hal tersebutlah yang membuat In the Mood for Love ini sebagai film yang meskipun memiliki style yang begitu kuat, begitu dominan, tetapi substansinya juga tidak pernah dilupakan olehnya. Sebagai hal terakhir yang gue bahas di
episode kali ini adalah mengenai penggunaan lagu Bengawan Solo yang juga sangat gue sukai dari film ini. Bagi gue sendiri, lagu Bengawan Solo di sini adalah salah satu bagian terbaik di film ini, dan hal ini memiliki pesan yang begitu kuat juga untuk film ini. Bagi yang belum tahu, lagu Bengawan Solo itu digubah oleh komposer keroncong asal Indonesia, yaitu Gesang. Lagu itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah River of Love. Lagu ini dulunya itu menjadi salah satu saksi dari penjajahan Jepang. Usai Perang Dunia Kedua, lagu Rakyat ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan banyak bahasa-bahasa lainnya termasuk bahasa Kanton. Di kemudian hari, lagu ini juga banyak dipakai di beberapa film Jepang seperti filmnya Akira Kurosawa yang berjudul Stray Dog atau filmnya Yasujiro Ozu yang berjudul An Autumn Afternoon. Lagunya seringkali diinterpretasikan sebagai lagu yang membawa pesan anti-kolonialisme dan juga seringkali membawa napas-napas kenangan lama para tentara Nippon yang telah pulang ke tanah airnya, seperti yang ditunjukkan di film An Autumn Afternoon-nya Yasujiro Ozu. Di filmnya Wong Kar-wai sendiri, liriknya bukanlah lirik yang asli yang dulu dipopulerkan oleh Gesang. Liriknya sudah bergeser makna, yang hari ini merupakan efek dari pergeseran makna lagu ini usai berkelana ke berbagai negara yang keluar dari negara aslinya. Lagunya kemudian diisi dengan lirik yang memiliki makna sebagai cinta yang tidak dapat dimiliki. Meskipun hal itu sudah begitu kuat dalam hati dan ingin dimiliki oleh sang pencinta tersebut. Hal itu sangat masuk dan tepat apabila dipakai di film In the Mood for Love ini, karena memang film ini memakai hal tersebut yang berisi mengenai cinta dan perselingkuhan yang tidak dapat memiliki satu sama lain. Di film Wong Kar-wai In the Mood for Love, lagunya dipopulerkan oleh penyanyi Hong Kong Rebecca Penn dan merupakan lagu yang begitu populer di dekade 1960-an yang juga menjadi latar dari film ini. Hal itulah yang menurut gue sangat menarik ya. Ada beberapa opini-opini menarik juga yang terdapat mengenai lagu ini yang tersebar di internet. Kalian bisa membaca lebih lengkapnya di sana juga mengenai bagaimana lagu ini mempengaruhi banyak hal di kehidupan masyarakat Asia pasca Perang Dunia Kedua, terutama karena mayoritas negara Asia, apalagi yang sebelah timur yang di Samudra Pasifik itu adalah bekas kolonial Jepang di ketika 1940-an. Termasuk juga Hong Kong yang juga salah satu wilayah jajahan Jepang juga di kala itu. Untuk kali ini mengenai pembahasan gue mengenai filmnya Wong Kar-wai In the Mood for Love yang merupakan salah satu film terbaik di abad 21 dan juga salah satu film yang mengantarkan Wong Kar-wai dinobatkan sebagai sutradara terbaik di abad 21 versi Sight and Sound. Bagi yang belum tahu juga, Sight and Sound ini adalah list yang saat ini dianggap sebagai yang paling bergengsi di antara list lain. Hal ini disusun oleh kritikus dari berbagai dunia. Kemudian ada juga list yang disusun oleh berbagai sutradara di dunia. Biasanya listnya disusun 10 tahunan sekali dan terakhir disusun tahun 2012 dan akan kembali lagi disusun pada tahun ini. Apakah Wong Kar-wai nantinya masih akan
dinobatkan sebagai sutradara terbaik abad 21, atau akan ada sutradara lain yang bisa menggesernya. Mungkin bisa bergeser kepada Hirokazu Koreeda yang 10 tahun terakhir begitu berkembang sebagai filmmaker, atau mungkin sutradara lain yang juga memiliki filmografi yang begitu kuat dalam 10 tahun terakhir setelah penyusunan terakhirnya di daftar tersebut. Sekian dari gua, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, see you, bye bye, adios, thank you very much.